Badan Legislasi DPR menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau One-Team-Press untuk dibawa ke rapat paripurna DPR dalam waktu dekat untuk kemudian disahkan. Bergabung di Ya layak dong, kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun, ya. Masih muda, umur 63. Jadi masih dibutuhkan nasihat-nasihatnya untuk... Bukan nasihat ya, buat bangsa ini, buat rakyat lah. Setuju ya? Dibungkus nih. Setuju. Lanjut. Jadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Langsung diubah di situ. Oke, silakan lanjut. Bersiap ada dua matahari kembar di pemerintahan Prabowo. Ambisi 3 periode. Apa demi kepentingan rakyat ya? Halo para penonton setia channel Jelata. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang bikin kita gelisah, gemes, sekaligus bikin kita garuk-garuk kepala sambil mikir. Kok bisa ya? Dari soal plakat penghargaan yang kemarin bikin geger, sampai ambisi jabatan yang makin gak karuan. Siapa sih yang gak kenal dengan si Mulyono? Dulu dia dikenal sebagai sosok yang begitu merakyat, sosok yang begitu sederhana, yang akhirnya membuat rakyat jatuh cinta. Zaman ketika dia jadi wali kota, dia kelihatan jujur dan peduli banget sama rakyat. Sampai akhirnya dia terpilih menjadi presiden. Wah, lalu harapan rakyat pun setinggi langit. Di periode pertamanya, semua masih terlihat normal. Keputusan-keputusannya masih bisa diterima akal. Masih ada harapan bahwa pemerintahan Mulyono bakal benar-benar membawa perubahan. Tapi setelah periode kedua, nah ini nih, mulai ada banyak hal yang mulai terasa aneh. Nah, keanehan yang pertama datang dari mana? Keluarganya. Betul sob, anak-anak dan keluarga Mulyono yang tadinya jauh dari panggung politik, sekarang mulai ikut terjun bebas. Langsung duduk di kursi-kursi strategis. Dari Kaesang, si bungsu yang tiba-tiba nyebur ke dunia politik, sampai Bobi, menantu yang sekarang menjadi wali kota Medan. Semua ini terasa sangat mulus, tanpa hambatan sama sekali. Seolah-olah semua sudah diatur dengan sedemikian rupa. Kalau orang biasa mau masuk politik, coba deh bakal ngerasain seberapa berat perjuangannya. Tapi buat mereka, enteng banget pokoknya. Dan ini baru keanehan pertama. Lalu keanehan keduanya, ini yang bikin kita makin pusing. Undang-undang yang disahkan dengan secepat kilat. Kok bisa? Kalau ada undang-undang yang tidak pro dengan rakyat, seperti undang-undang cipta kerja, prosesnya sangat begitu cepat. Tapi kalau untuk kepentingan rakyat, bisa sampai puluhan tahun gak selesai-selesai. Mungkin saja undang-undang yang disahkan itu bukan buat rakyat, tapi buat siapa? Ya pasti bisa ditebak, buat kepentingan elit politik, termasuk keluarga presiden sendiri. Bahkan hampir saja kemarin, undang-undang pilkada, kalau tidak digeruduk oleh mahasiswa seluruh Indonesia, sudah pasti bergulir. Terus kita nanya-nanya nih, apa yang bikin Mulyono berubah? Kok dari yang dulu pro rakyat, sekarang kelihatan banget jadi lebih peduli sama masa depan keluarganya sendiri? Dan apa dia mulai kecanduan kekuasaan ya? Nah, ini dia yang bikin kita bertanya-tanya. Apakah kursi kekuasaan bisa senyaman itu hingga si Mulyono lupa daratan? Atau mungkin ada dosa besar yang coba ditutup-tutupi supaya nggak ketahuan? Karena mungkin kalau sudah menjadi rakyat biasa, segala kasus-kasus atas segala kebijakannya pasti akan dengan mudah diangkat kembali. Dan dirinya tentu saja tidak akan bisa berkutik. Ya namanya juga nggak punya kuasa. Dan kalau ini iya, waduh, bahaya banget ya sob. Sekarang kita beralih ke skandal plakat swasembada beras. Kalian masih ingat gak waktu Mulyono dapat penghargaan dari International Rice Research Institute atau IRI yang katanya Indonesia berhasil dalam swasembada beras selama 3 tahun berturut-turut. Bangga banget kan waktu itu? Tapi tunggu dulu sob. Ternyata plakat yang diberikan itu bukan dari IRI, tapi dibuat sendiri oleh Kementerian Pertanian. Waduh, bayangin, sebuah plakat yang dipakai untuk membanggakan prestasi negara, ternyata dibikin sendiri. Kok jadi mirip kayak bikin piala lomba 17-an di kampung ya? Sudin, si anggota DPR dari PDI Perjuangan, bahkan secara terang-terangan mengungkapkan ini di rapat Kementerian Pertanian. Dia pun bilang, Pak Kasdi, saya tanya, yang buat plakatnya siapa? Jujur ya, harganya berapa? Kasdi Subagiono, Sekjen Kementan dengan santainya, lalu menjawab, iya betul Pak, yang buat plakat itu kita sendiri.
Dan ternyata jawabannya adalah Kementerian Pertanian sendiri yang membuat plakatnya. Bahkan nilai pembuatannya ditaksir sebesar 8 juta rupiah. Serius nih, buat apa coba ngeluarin uang segitu buat plakat yang ternyata palsu? Dan ini membuat kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang mereka sembunyikan? Lalu yang lagi hangat saat ini ada lagi nih sob, yaitu soal revisi Undang-Undang Watimpres yang ke depan akan diganti Dewan Pertimbangan Agung. Dan isunya ini harus segera disahkan atau diketok palu sebelum purna tugas Mulyono dan secepat-cepatnya. Nah, inilah yang namanya akan ada dua matahari kembar di pemerintahan Prabowo ke depan karena sama-sama punya kuasa. Buat yang belum tahu, revisi ini bakal nambah kekuatan Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Dengan kata lain, Mulyono dan timnya kayak lagi mempersiapkan jalur aman untuk masa depan politiknya. Bahkan di sini banyak yang menduga ini adalah sinyal bahwa Mulyono diam-diam punya ambisi untuk menjabat 3 periode. Ya, kalian gak salah dengar, 3 periode. Meski dulu dia pernah bilang gak mau 3 periode, tapi kenyataannya kok undang-undang demi undang-undang dipoles demi kepentingan politik yang menguntungkan presiden ya. Dan tentu saja di pemerintahan Prabowo ke depan akan ada 2 matahari kembar yang sama-sama punya kekuasaan. Nggak kebayang deh nasib apes yang bakal diterima oleh Prabowo, karena tetap saja kendali pemerintahan ada di tangan Mulyono. Sobat RJ, tentu saja hal ini makin membuat kita geleng-geleng kepala. Di saat rakyat masih berjuang dengan harga sembako yang naik terus, utang negara yang semakin menumpuk, dan lapangan pekerjaan yang makin sulit, pemerintah kita malah sibuk bikin undang-undang untuk mengamankan kekuasaan. Mereka dengan sibuknya membangun dinasti politik, seakan-akan nggak peduli lagi dengan penderitaan rakyat yang mereka tinggalkan. Tapi Sobat RJ, di sini satu hal yang pasti, kita nggak boleh diam. Rakyat punya kekuatan, suara kita bisa mengubah keadaan. Pemerintah bisa saja berusaha sembunyikan kebenaran, tapi kita harus terus mencari dan menyuarakan apa yang benar. Yang seperti kata pepatah, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Dosa sebesar telapak kaki semut sekalipun, kalau dilakukan dalam kegelapan malam, tetap akan terungkap suatu hari nanti. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengawasi dan bersuara, karena pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Tetap semangat ya sob, mari kita kawal terus negeri tercinta ini. Salam dari rakyat jelata.